ciri baligh pertama, genap umur 15 tahun dengan hitungan hijriyah, bukan masehi. Bila 15 tahun ini hijriyah, maka karena saudara ngitungnya pakai masehi, 14 tahun setengah itu udah baligh. Dua, belum 15 tahun udah keluar mani, mau lewat mimpi atau melek, mau lewat apa aja, mau onani, jadi yang penting keluar mani prinsipnya. Buat perempuan 3 cirinya: 1, genap 15 tahun. 2, keluar mani, umurnya baru 9 tahun. 3, menstruasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'siri. Adapun ini yaitu sebuah fasal pada menjelaskan balighnya orang yang mendekati baligh daripada laki-laki, wal mu'siri, dan perempuan yang mendekati baligh. Alamatul bulughi salasun fi haqqil unsa wasnani fi haqqil dzakar. Adapun tanda-tanda baligh yaitu ada 3 pada hak perempuan dan ada 2 pada hak laki-laki. Ahaduha tamamu 15 sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Adapun pertamanya yaitu sempurnanya, yakni genap berumur 15 tahun, qamariyatan tahun hijriyah, tahdidiyatan dengan pasti bukan kira-kira, bittifaqin dengan sepakat daripada ulama madhab Syafi'i, fid dzakari wal unsa, baik pada laki-laki maupun perempuan. Wabtida'uha min infisali jami'il badan. Adapun permulaan menghitung 15 tahun yaitu mulai dari terpisahnya seluruh badan, yakni keluarnya seluruh badan dari rahim perempuan. Wasaniha al-ihtilamu. Adapun yang keduanya yaitu mimpi bersetubuh. Ail imna'u, yakni maksudnya keluar mani. Wa illam yakhrujil maniyu minad dzakar, sekalipun tidak keluar oleh mani daripada dzakar. Ka'an ahassa bi khurujihi, seperti bahwa berasa oleh seseorang dengan keluarnya mani. Fa amsakahu, lalu dia menahan akan mani itu. Wa sawa'un kharaja min tariqihil mu'tadi aw ghairihi, sama saja keluar mani itu dari jalannya mani yang biasa atau bukan yang biasa, ma'an sidadil asli, serta tertutupnya yang asli. Wa sawa'un kana fi naumin aw yaqadhatin, sama saja ada oleh keluar mani itu pada tidur, aw yaqadhatin atau melek, bijima'in aw ghairihi, dengan jima ataupun selain jima. Fid dzakari wal unsa,
keluar mani ini pada laki-laki dan pada perempuan. Litis sinina, bagi umur 9 tahun, qamariyatan tahun qamariyah, tahdidiyatan lagi pasti indal Baijuri wa Syarbini menurut Imam Baijuri dan Imam Syarbini. Walladhi i'tamadahu Ibnu Hajarin wa Syekhul Islam annaha taqribiyatun. Adapun pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yaitu bahwasanya 9 tahun itu taqribiyatun, yaitu kira-kira. Wa naqala Abdul Karim anir Ramli annaha taqribiyatun fil unsa wa tahdidiyatun fil dzakar. Dan menukilkan pendapat oleh Imam Abdul Karim Al-Matari dari Imam Ramli bahwasanya 9 tahun itu kira-kira pada perempuan, wa tahdidiyatun dan pasti fil dzakari pada laki-laki. Wasalisuha al-haidu, adapun ketiganya yaitu haid, fi haqqil unsa pada hak perempuan, litis isinina taqribiyatan bagi umur 9 tahun kira-kira, kurang lebih maksudnya. Biangkana naqsuha aqalla min 16 yauman, dengan bahwa kurangnya itu, dengan bahwa adalah kurang dari 9 tahun itu, aqalla yaitu lebih kurang, min 16 yauman dari 16 hari, walau bilahzatin sekalipun yaitu dengan sedetik. Wa amma habluha falaysa bulughan, adapun hamilnya perempuan maka tidaklah hamil itu tanda baligh, bal alamatun ala bulughiha bil imnai qablahu, bahkan adapun tanda atas balighnya perempuan itu dengan keluar mani sebelum hamil. Wa amal khunsa, adapun banci, fahukmuhu maka adapun hukumnya banci, annahu in amna min dzakarihi, yaitu bahwasanya banci jika keluar mani oleh banci dari zakarnya, wa hadha min farjihi dan haid ia dari vaginanya, hukima bi bulughihi maka dihukumi ia dengan balighnya. Fa in wujid ahaduhuma, kalau didapati salah satu daripada keluar mani dan haid, au kilahuma atau kedua-duanya, min ahadi farjaihi dari salah satu dua kemaluannya, fala yuhkamu bi bulughihi maka tidak dihukumi dengan balighnya banci. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kitab kita ini berisi dua disiplin ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqih. Dan kita telah selesai membedah ilmu tauhid sehingga kita mulai malam hari ini kasyifatus saja ini memasuki disiplin ilmu fikih, yakni hukum Islam berkenaan pada urusan ibadah saja. Muamalah tidak ada, jinayat juga enggak ada, mawaris enggak ada. Dan mentok pada bab puasa saja ini. Haji enggak ada pada kitab kita ini. Karena itu pasal yang pertama akan dibedah tentang tanda-tanda baligh seorang anak manusia. Kenapa Tuan Musannif mengawali pembahasan fikih dengan tanda-tanda baligh? Saudara sekalian, beliau membahas tentang tanda-tanda baligh lebih dahulu. Tujuannya agar supaya dapat diketahui
permulaan waktu ditugasinya seorang anak manusia muslim untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam. Sebab tidak ada penugasan dari agama sebelum baligh, meski ada akal. Meski ada akal. Adapun yang kita tahu, bila anak tu umur 7 tahun pada belum balik, disuruh solat, suruh wudu, suruh ngaji, belajar Quran dan seterusnya, maka ini dalam rangka melatih, dalam rangka mendidik sebelum memasuki usia balik, sebelum memasuki usia balik. Saudara sekalian, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'sir. Pada pasal ini akan diterangkan tanda-tanda baligh orang yang mendekati baligh, laki maupun perempuan. Saudara sekalian, orang disebut mukallaf. Di samping ada akal sehat, kudu baligh. Baligh itu bahasa sekarang tengahnya dewasa gitu. Dewasa dalam pandangan agama. Dewasa dalam pandangan agama. Agama hukumi orang itu dewasa sehingga dia ditugasi secara otomatis oleh agama untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Maka disebut baligh. Ada berapa ciri orang itu baligh? Kata Syekh Nawawi, ciri baligh itu jumlahnya ada 5. Ciri baligh. Nanti kita bisa ukur nih yang ngaji, udah baligh apa belum, begitu. Nanti bisa kita jawab sendiri. Enggak katanya. Ciri baligh ada 5. 5 ini terbagi 2. Buat laki-laki 2. Ciri baligh buat laki-laki 2. Sementara ciri baligh buat perempuan 3. Sehingga totalnya ada 5. Kalau ampe ulama bilang ciri baligh ada 3, itu secara singkat. Karena 3 ini yang 2 laki ada, perempuan ada. Yang 1 perempuan doang. Jadi sehingga 3. Begitu. Jadi jangan sampai kita jadi salah. Bila kita dengar ada ciri baligh ada 3, itu maknanya secara singkat. Tapi kalau dipanjangin ada 5. Sebab 3 perempuan, 2 laki. Bila diperes 3 sama 2 ini digabung aja jadi 1. Isinya 3. Begitu. Mana tuh ciri baligh? Pertama, dari segi umur. Ciri baligh bila mana orang itu genap, ini malam hari ini umpamanya genap umur 15 tahun.
Tapi bukan pakai kalender Masehi, Januari, Februari, bukan. Tapi tahun Hijriah, 15 tahunnya. Sebab selisih per tahun tuh barang 10-an, 10 hari antara tanggal Hijriah sama Masehi. Per 100 tahun selisihnya 3 tahun. Per 100 tahun selisihnya 3 tahun. Jadi kalau 300 tahun Masehi sama dengan 309 tahun. Kalau pakai bulan, pakai Hijriah penghitungannya. Jadi bila mana orang itu telah genap umur 15 tahun, ingat tahunnya pakai Hijriah. Mana kita kagak pernah lagi. Pokoknya namanya aja Januari, lahirnya bulan Januari berarti. Begitu. Gitu. Tahunnya pakai Hijriah. Tahdidiyatun dan juga pasti, bukan kurang lebih 15 tahun percis dengan perhitungan Hijriah. Jadi kira-kira 14 tahun setengahan begitu. Itu udah balik. Begitu. Karena kan lumayan hampir 365. Tahun Hijriah itu 360, hampir 15. 15 dikali 15. Berapa tuh? Ini kan ahli ekonomi. Berapa? 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 15 kali 15? 15 kali 10 aja dah. Kan 150. Hah? Benar nggak? Berapa? 225. Itu hampir setahun tuh. 225 hari. Benar nggak? Benar nggak? 140 hari aja udah. Tadi berapa? 225 dibagi 30 berapa itu? Berapa? Berapa? 7,5. Baik, artinya 7,5 7 bulan berarti. 7 bulan. Kalau 7 bulan berarti 14 tahun 5 bulan. Bener nggak? Bener nggak? Ya, kan setahun 12 bulan. Kan tadi 7. 14 tahun setengah. Itu udah balik. Kalau pakai tanggal yang saudara catat. Anak lahir kan suka nyatatnya nasional mulu. Begitu. Jadi makanya suka muda. Saya mau nanya nih. Nabi wafat umur berapa? 63 tahun. 63 tahun. Sekarang nih, malam ini kita umurnya 60. Berarti kalau meninggalnya kayak Nabi berapa tahun lagi? Hah? Berapa tahun lagi? Udah pas. Udah pas. Begitu. Saudara ini standarnya ganda. Kalau standarnya ganda, acak-acakan. Begitu. Yang kayak tesis-tesis begitu tuh, bikin ribut, itu standarnya ganda. Ini biar kita nggak acak-acakan begini. Buat Nabi tuh 63 tuh pakai kalender Hijriah. Kalau di Masehiin 60. Begitu. Kalau di Masehiin 60. Kita sekarang umur 60. Pakai apa kita ini? Iya pakai Masehi, kan ngitungnya pakai Masehi. Jangan sampai kemudian kita pakai Masehi, Nabi pakai Hijriah, orang nemu. Kata kita, gua sih biar sama kayak Nabi ya, tinggal setahun lagi nih.
Udah sekarang udah 62, udah lewat. Udah lewat. Uang kita ngitungnya pakai Masehi, sementara kita ngitung Nabi pakai Hijriah. Orang nemu. Kalau mau ngitung Nabi 63, kita juga pakai Hijriah. Maka bila sekarang 62, udah lewat 2 tahun. Udah lewat. Begitu. Lebih tua kita kalau pakai Hijriah. Bila 15 tahun ini Hijriah, maka karena saudara ngitungnya pakai Masehi, 14 tahun setengah itu udah balik. Begitu. 14 tahun setengah tuh udah balik. Begitu. Itu udah balik. Nih kita nemu nanya yang ngaji nih, udah 15 tahun belum? Belum balik. Udah gitu rumusnya. Gitu. Itu aja ciri balik tuh. 15 tahun tapi pakai Hijriah. Pakai Hijriah. Saudara tanya sama Mbak Google, tanya. Saya ini lahir tahun sekian. Mbak Google tuh pinter tuh. Hijriahnya berapa? Ntar dibilangin sama dia. Saudara bakal ngukur, oh gue udah tua juga. Begitu. Biar jangan merasa muda mulu, jangan. Begitu. Itu ngitung pakai Masehi. Jadi apa? Biar berasa muda. Kagak, udah tua. Gitu. Jadi umurnya 15 tahun pakai Hijriah. Itu ciri balik pertama. Baik laki maupun perempuan. Tuh udah 2 aja tuh. Dari 5 tuh. Karena laki juga perempuan juga. Kan begitu. Jadi ciri balik pertama, genap umur 15 tahun dengan hitungan Hijriah, bukan Masehi. Dari mana dalilnya? 15 tahun ini ciri balik. Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi Sidi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Umar ni bilang, uridtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jaisin wa ana bnu arba'a asyarata sanah falam yakbalni. Saya waktu meletus perang Badar, perang Uhud ini mana? Perang Uhud, riwayat Tirmidzi mau Uhud. Waktu meletus perang Uhud, saya nawarin diri pengen jadi pejuang, pengen jadi tentara pelajar. Saat itu umur saya 14 tahun. 14 tahun. Nabi tolak. Kagak boleh. Dalam riwayat yang lain nih, waktu meletus perang Badar, tahun 2 Hijriah perang Badar meletus. Badar. Kata Ibnu Umar, ya Rasulullah, saya siap menjadi pejuang, pembela Islam. Tadi tentara, relawan. Ditanya sama Nabi, tong umur lu berapa? Umur lu berapa tong? Begitu, 13 tahun. Waduh, belum boleh. 13 mah belum boleh untuk perang. Tahun berikutnya, tahun 3 Hijriah, meletus perang Uhud. 5 kilo Uhud itu dari Masjid Nabawi. Maka saya menawarkan lagi, ya Rasulullah, saya siap menjadi relawan, pejuang Islam. Nabi tanya lagi, umurmu berapa tong? 14 tahun. Belum boleh ikut perang. Anak-anak nggak boleh perang.
Karena dalam perang Islam diatur bocah tidak boleh dibunuh, nggak boleh. Ini nggak bisa, diatur perang, jangan membunuh bocah, begitu. Islam larang. Berikutnya, pada tahun berikutnya meletus perang Khandaq. Perang Khandaq. Maka saya menawarkan diri lagi, pengen jadi pejuang. Ditanya, umurmu berapa, Tong? 15. Faqabilani, maka Nabi terima, boleh, udah balik. Itu dalil umur 15 tahun udah balik. 15 tahun syahwat udah mulai bangkit. Biasanya bulu juga udah tumbuh, bulu, rambut pala bawah. Paham nggak? Rambut pala bawah itu tumbuh tuh. Jadi di antara cirinya, kalau udah 15 tahun tuh bawahnya udah kumisan, bawahnya itu begitu biasanya. Itu di antara cirinya. Jadi kalau menjadi orang udah lihat aja kumisan. Gua lahir belum ada dukcapil, jadi nggak tahu lahir berapa. Kumisan, udah kumisan, begitu. Itu di antara ciri umum, begitu. Tapi ciri yang pasti umur genap 15 tahun. Kalau udah genap 15 tahun, maka udah balik, baik laki maupun perempuan. Tuh udah dua tuh cirinya. Ngitungnya dari mana 15 nih? Apa dari mulai ngeden? Apa dari mulai hamil? Enggak, dari mulai brojol. Kita kan sering, supaya saudara benar tuh ulang tahun tuh benar. Nih saya ambil contoh, saudara kan pakai tanggal nasional. Ini tanggal berapa sekarang nih ya? 6. Baik, tanggal 6. Lahir sekarang nih, tanggal 6 Agustus. Begitu kan, 6 Agustus, maghrib. Saudara, itu ulang tahunnya semalam jam 12. Bener nggak? Yang ada tuh. Ini nih sekarang kita lahir nih. Anggap sekarang nih umur 15. Ini kita nasional dulu dan nih, nasional aja biar gampang, biar saudara paham nih. Lahirnya maghrib, tanggal 6 Agustus, maghrib. Jadi 6 Agustus jam 18:45. 6 Agustus. Itu lahir sekarang. Saudara lalu kemudian ngadain ulang tahun. Itu orang-orang tuh lihat di kampung tuh. Ulang tahunnya itu tanggal 6, itu semalam. Karena mulai 00 tuh jam 12. Bener nggak? Semalam. Udah malam itu palanya dilemparin pakai telur. Padahal semalam itu ngeden aja belum maknya. Bener nggak? Ini biar saudara paham. Bener nggak? Kan semalam, malam Selasa kan, gitu. Itu jam udah masuk tanggal 6, bener nggak? Tanggal 6. Saudara mau diperingati, kudu marah-marah, jangan. Emak aneh aja belum ngeden, belum ngeden itu pagi.
baru kedatang ke dukun beranak, berojolnya maghrib, nanti nih maghrib baru tuh selamat ulang tahun karena berojolnya jam segitu. Begitu. Jadi saudara mau peringati selamat ulang tahun, bukan di tanggalnya, lahirnya kapan? Bukan tanggalnya, lahirnya. Itu mau tanggal doang, bukan lahir. Saudara harus nanya, waduh, payah ini ustadz ini baru ngajarin, ustadznya lagi yang disalahin. Aduh, tambah gede banget dosanya ini. Tanya ama enya ama baba, udah mati masalahnya. Waduh, jamnya tuh ditulis, anak saya yang pertama lahir tanggal anu jam sekian. Sehingga apa maksudnya? Nih biar paham. Saya khawatir saudara nih sampai detik ini kagak ngerti. Nih lahir sekarang nih kita, biar gampang tuh kayak tadi tuh. Lahir sekarang nih tanggal 6 Agustus. Udah begitu udah pakai nasional nih saudara mau ulang tahun. Maka saudara berarti sholat wajib saudara yang dikerjakan Isya. Sholat wajibnya Isya. Maghrib tadi belum balik karena belum genap 15 tahun. Waktu adzan maghrib masih belum 15. 15-nya sekarang. Berarti sholat perdana kita yang wajib. Kalau mau disyukuri sama Allah, Isya. Kalau kasusnya kayak begitu. Timbul pertanyaan. Nih yang ngaji nih. Sholat perdananya sholat apa? Tuh begitu maksud saya. Hah? Sholat perdana yang wajib kan contoh tadi nih, paham nggak yang tadi tuh? Kalau nggak paham saya ulang. Lahirnya maghrib, kan berarti sekarang ini kita mulai genap 15 tahun. Walaupun Masehi ini sih aturannya Hijriah ini. Udah saudara pakai Masehi dulu biar gampang. Ini 15 tahun. Bila pakai Masehi, maka kita sholat perdana yang wajib nanti Isya. Itulah sholat wajib pertama kali. Ini yang harus disyukuri. Karena ini kita mula-mula menjadi mukallaf. Ini sholat yang wajib saya Isya. Isya perdana saya. Gua seorang tahu perdana saya apa dohor, asar, apa maghrib bisa sebut. Pokoknya sebegitu aja dah. Ini kita kudu tahu. Biar kita jelas. Kita jangan ngomongin kita puyeng yang udah kelewat. Anak tuh anak dicatat. Lahir jam berapa? Masalahnya dukcapil tidak melihat jam. Enggak dia tanggal doang. Kalau saudara kelak jadi presiden, kan bisa aja nanti jadi presiden ini kan. Bisa aja. Ini dirapihin tuh. Dukcapil tuh supaya benar jamnya ditaruh jam sekian, biar apa? Biar ketahuan kapan balik. Ini kurikulum Islam. Islam tuh kurikulumnya jelas, mau negara mana aja Islam tuh jelas kurikulumnya. Nggak kayak kita kadang pendidikan, ya Allah kurikulum gonta-ganti. Kayaknya udah hampir 12 kali gonta-ganti kurikulum. Sampai sekarang ini namanya kurikulum apa? Merdeka. Saya ngeri kalau ganti lagi penjajahan lagi nih. Udah merdeka ini. Begitu. Ini udah jelas. Ini Islam tuh kurikulum jelas. Kapan you balik? Oh ya, saya balik kapan ya? Begitu. Kita nggak tahu. Kalau kita lahirnya maghrib kayak tadi, sekarang inilah kita balik. Ucapkan selamat Anda menjadi muslim yang harus menegakkan ajaran Islam. Begitu. Kalau kita nggak jelas, orang lahir aja apa di Pengki, apa di Lumbung, apa di kebon ya,
tambah kagak jelas lagi. Itu kita harus tanya tuh, lahir kita kapan? Orang tua pasti tahu. Wis kita jangan mikirin kita biar bener, yang udah kelewat udah. Anak-anak kita tuh inget-inget biar bener, sehingga anak kita tahu kapan you balik. Oh, saya balik, saya sholat perdana saya yang disebut sholat wajib adalah Isya, karena saya lahir maghrib waktu itu, dan sekarang pas ini 15 tahun hari ini, bukan harinya, jam dan detiknya. Islam tuh detil. Kalau kita kagak, lahir 6 Agustus, udah kemarin malam udah selamatin, selamat ulang tahun. Kata emaknya dikubur, belum, gula aja belum ngeden. Begitu belum, lu brojol belum. Begitu, lihat tanggalnya aja, belum. Ini baru 18 jam dari tanggal 6, itu belum. Begitu. Ini kita nggak jelas. Banyak tuh yang ulang tahun tuh nggak jelas ulang tahunnya kapan. Pokoknya tanggalnya aja. Jadi ulang tahun tuh bukan orang lahirnya, tanggalnya. Lihat aja orang-orang tuh. Lu ulang tahun ini lahirnya apa tanggalnya? Tanggal di mana lahir, jamnya nggak tahu. Padahal jamnya belum lahir dia. Orang tuanya masih dia udah selamatan aja. Entar belum. Tuh begitu, saudara. Ini kita mula-mula yang nggak jelas tuh kita. Jadi kapan kita ini baliknya? Karena dalam kalender Islam ini, kalau ngikutin Masehi 14 tahun setengah. Cek ulang habis ngaji, kapan kita 14 tahun setengahnya tuh dari tanggal itu. Orang tuanya masih ada, tanya kapan brojolnya, biar tahu. Tulis yang gede di rumahnya, biar tahu anak saya lahir ini tanggal sekian, waktu sekian, lahirnya di ini berjelas. Tuh kayak begitu. Betapa Islam mengajarkan ketelitian. Begitu tuh Islam. Teliti. Yang pertama, ciri balik bila mana umurnya genap istilahnya, sudah percis 15 tahun. Percis. Itu satu. Dua, kalau singkat 3, kan singkatnya 3. Ciri balik ada 3. Buat perempuan, 2 buat laki. Singkatnya 3, totalnya 5. 2, keluar mani walaupun belum 15. Keluar mani walaupun belum 15 tahun. Dari mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza balagal atfalul huluma. Wa idza balagha minkumul huluma falyasta'dhinu. Iya, atfalu. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu. Surat An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan falyasta'dhinu, ini namanya meminta izin ba'dal ihtilam, sesudah keluar mani. Itu menunjukkan bahwa keluar mani itu
baligh adanya walaupun umurnya belum 15. Biasanya tercepat orang keluar mani umur 10 tahun. Atau kalau pakai Masehi 9 tahun 5 bulan, 9 tahun setengah. Itu keluar mani. Kalau udah umur segitu tuh balik dia. Dengan keluar mani. Balik. Ini laki udah selesai tuh. Ciri balik orang laki, 1, dari segi umur genap umur 15 tahun, tahun Hijriah. 2, atau belum 15 tahun, umurnya baru 9 tahunan, keluar mani, itu balik. Kalau yang ngaji ini saya lihat dua-duanya udah ini ciri balik nih, udah lewat. Mukallaf namanya, mukallaf, ditugasi menjalankan perintah agama namanya. Orang mukallaf, aqil, baligh, itu begitu. Bila orang laki telah ada 2 tanda ini, yang mananya aja, genap 15 tahun kah, atau baru 9 tahun keluar mani kah? Keluar maninya caranya gimana? Kata Syekh Nawawi, terserah keluar maninya. Maukah keluar maninya itu saat mimpi, atau dia nonton blue film, bersetubuh, atau tidak bersetubuh, liatin tiang listrik dibayangin dia Luna Maya, begitu. Itu balik, walaupun maninya enggak keluar ke depan, nih dakar, enggak kemari, baru nyampe batang doang nih, sampai mari doang nih maninya. Jadi waktu mani keluar ditahan, jadi enggak keluar, udah balik, tapi wajib mandi enggak? Balik udah. Kalau keluar sampai tumpah, itu namanya wajib mandi. Wajib mandi. Balik juga, apalagi ini mau enggak keluar, keluar dari tempatnya doang, tempatnya mani, keluar, itu udah balik. Mani itu saudara cirinya 3, disebut mani. Mani 1, cirinya tadafuk, muncrat, keluarnya mancur. Mimma indafiq, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Tadafuk, muncrat, itu mani. Kedua, taladzuz, enak, keluarnya enak. Enak. Kayak makan durian, beda. Kayak kopi, beda. Nikmat. Kalau kata Ustaz Habib, nikmeh gitu. Bahasanya begitu. Nikmat. 3, cirinya mani itu adalah bila masih basah kayak bau adonan. Kayak bau adonan kalau basah. Kalau kering kayak putih telur. Kerak telur gitu. Kalau kering. Ini 3 nih ciri mani. Perempuan juga sama. Cuman bedanya mancurnya perempuan gak kayak laki. Nendangnya begitu. Ada. Berasanya begitu. Bila 3 ini enggak ada, yang mananya aja, pastikan bukan mani. Pastikan. Bisa aja madhi, bisa aja wadi, bisa juga kok ini baunya kayak jengkol, kencing dia. Ente kagak wajib mandi enggak? Itu bukan ciri balik. Ini 3 tuh ciri mani. Mau laki mau perempuan. Jadi ciri balik buat orang laki 2. 1, genap 15 tahun,
tahun Hijriah. 2, belum 15 tahun udah keluar mani, mau lewat mimpi atau melek, mau lewat apa aja, mau onani, jadi yang penting keluar mani prinsipnya. Itu begitu. Buat perempuan 3 cirinya. 1, genap 15 tahun perempuan. 2, keluar mani, umurnya baru 9 tahun. 3, menstruasi. Menstruasi, umurnya genap 9 tahun. Umurnya 9 tahun. 9 tahun. Ini 9 tahun ini pasti bukan. Percisnya 8 tahun 11 bulan 16 hari. Tuh, sampai kayak gitu. 8 tahun 11 bulan 16 hari keluar darah dari vaginanya tuh perempuan, menstruasi. Apalagi 9 tahun, karena kurang lebih. Bagaimana kalau perempuan itu hamil? Apakah hamil ciri baligh? Bukan. Hamil bukan ciri baligh. Balighnya keluar mani, bukan hamilnya. Andai masih kecil dinikahin. Begitu. Ini ciri baligh. Singkatnya, ciri baligh buat laki-laki 2. 1, genap 15 tahun. 2, atau belum 15 tahun, baru 9 tahunan, keluar mani. 2 buat perempuan ada 3. Perempuan ciri balighnya 1, genap 15 tahun. 2, keluar mani, umurnya baru 9 tahun. 3, keluar darah men, umurnya 9 tahun. Bila mana telah baligh, apalagi apa perempuan terikat oleh 2 peraturan. Yang pertama, peraturannya nih, wajib menjalankan seluruh syariat Islam. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang jauhi. Wajib wudu, pakai pakaian, wajib sholat, wajib puasa Ramadan, dan seterusnya. 2, wajib belajar syariat Islam. Tidak boleh dia wudu sebelum ngaji bab wudu. Tidak boleh dia sholat sebelum ngaji bab sholat. Tidak boleh mengerjakan apa aja tanpa ada dasar ilmu. Tanpa ada dasar ilmu. Kudu ada dasarnya. Karena dia mukallaf. Mukallaf. Jadi kalau kita mau haji, mau umroh, kita belum ngerti, nanya, bukan berangkat. Berangkat mau gampang, itu mau tiket urusannya. Ini ngaji nih, gua wajib haji apa kagak ya? Gua wajib umroh apa kagak ya? Emang apa? Ada yang nawarin ngutang? Enggak wajib. Jangan pakai ngutang-ngutang. Datang ke Mekah, puyeng akhirnya. Kenapa? Karena tahu Mekah doang, tidak patuh pada Allah. Umrohnya mengikuti hawa nafsu, hajinya mengikuti hawa nafsu, bukan karena Allah. Udah bayar 1 juta, lu umroh 9 hari, entar pulang umroh lu nyicil 4 tahun. Ini yang kayak begini umroh hawa nafsu, nangis, bohong. Kalau dia sadar jiwanya melek, digamparin nama Nabi, lu injek-injek Al-Quran lu, belum diwajibin lu main berangkat aja. Begitu kata Rasulullah. Lu kagak ngaji, akhirnya dia gelarnya mab. Kalau udah pulang 9 hari gelarnya mab. Rurnya ntar belum lunas 4 tahun lagi. Kan 4 tahun lagi dia baru lunas. Kalau belum lunas masih mab aja dia. Lah kayak kita kredit mobil motor begitu. Motor. Kredit motor. Lah belum lunas BPKB-nya dikasih kagak? Lah kagak. Belum lunas.
Hidupnya lihat aja yang maksain diri kayak begitu, acak-acakan. Hidupnya morat marit, pastikan. Karena apa? Dia nginjek-nginjek Al-Quran. Yang kayak begitu. Tapi teman saya tawarin, kagak ngaruh. Dia mah bisnis. Begitu. Kita ini kudu make agama. Kalau nggak pakai agama, acak-acakan. Jangan paksa. Islam ini nggak maksa. Islam ini memberi kemudahan. Lo nabung aja sampai cukup. Itu begitu. Biar kita nggak puyeng dalam hidup kita. Karena ibadah bukan karena kudu tahu Mekah, bukan. Bukan tahu Mekahnya. Tapi ubudiyah, kepatuhan seorang muslim pada Tuhannya. Orang haji itu kalau mau diceritain nggak beda kayak main-main. Beneran. Karena mahdud ta'abbud, semata-mata menjalankan perintah Allah. Hikmahnya orang paham. Nah, coba aja saudara, suruh pakaian, pakai kemben doang orang laki, pakai handuk, suruh begitu jemur-jemuran di padang Arafah. Habis jemur-jemuran malam, dingin-dinginan di Muzdalifah. Mau ngapain? Nyari batu. Udah dapat batu, suruh lemparin tuh. Kayak bocah. Iya. Tapi bukan kayak bocahnya. Radina billahi robban. Allah yang nyuruh. Kerjain. Paham atau tidak paham? Emang begitu. Bukan kita cari akal. Yang penting gua lihat Ka'bah dari TV bisa. Nggak perlu ke sono kalau pakai ngutang-ngutang. Jangan. Saya paling anti. Kalau tawakuf kita selalu ke Mekah. Orang datang, kita tanya, ini saya punya duit, tapi anak mau sekolah. Aduh, jangan, lo sekolahin anak. Ya kagak ayah. Tapi pengen ikut guru, kagak bisa. Begitu. Nggak bisa. Ini ada urusannya agama. Bukan ini. Kita mau ibadah. Ibadah ada aturan. Siapa aja ibadah nggak pakai aturan, semerawut hidupnya. Pastikan itu. Kita jangan. Karena ibadah nggak salah-salah. Ada tata tertibnya. Apa aja. Nah, ketika kita udah menginjak balik, kita diwajibkan menjalankan seluruh syariat Islam yang mengikat pada diri kita, dan kita wajib belajar ilmu syariat Islam. Maka kurikulum yang harus dibuat oleh pemerintah, anak nih umur 7 tahun ajarin agama, sholat, wudu, Quran, itu aturannya. Pemerintah kalau kagak begitu tuh tidak memihak pada kaum Islam. Pada 80% penduduknya muslim. Atur kurikulumnya kayak begitu tuh. Islam wajib. Jangan sampai pajaknya diambilin dari muslim, tapi aturan Allahnya enggak dijalanin. Itu negara bisa hancur, bisa cak-cakan. Beneran, kasihan saya. Puyeng jadi pejabat, akhirnya stres. Ini Islam. Diatur. Ada PAUD, pendidikan anak usia dini, buat sarjananya ngerti. Alif ba ta, apa pelajaran buat PAUD nih? Biar ngerti tentang Islam anak usia dini, ajarin. Kurikulumnya harus jelas. Udah diatur dalam Islam. Islam itu enak. Kurikulumnya baku. Karena ini pokok. Jadi nggak puyeng. Guru nggak stres. Kenapa? Karena udah dibantuin oleh kakak kelasnya, bisa ngajarin adik kelasnya karena kurikulumnya jelas. Sehingga cepat pinter. Nggak pakai repot-repot. Itu kayak begitu. Dan ini yang harus kita pelajari dengan benar. Ala kulli hal, kita ngaji lagi ciri baligh. Indikator orang baligh, 3 buat perempuan, 2 buat laki-laki. Saya kira yang ngaji ini udah baligh belum nih? Belum. Ya baik. Belum wajib sholat. Kalau udah baligh udah. Kurang lebih demikian dah ngaji kita ya.
malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materinya di luar ini sebelum saya akan baik. Linknya di mana? Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya baik. Untuk yang balik itu kan berarti kita kewajiban untuk sholat, puasa dan lain-lain. Jika kita balik itu kan kita masih misalnya masih main-main atau masih belum paham untuk kita sholat dan puasa. Kalau misalnya kita meninggalkan sholat itu ketika dari balik sampai dengan saat ini ada kita tidak puasa ataupun sholat, apakah itu ada kewajiban untuk qadha? Baik, terima kasih. Sebelum ngomongin tentang qadha wajib atau tidak, sederhana. Kita dari dulu tanah kita nggak bayar pajak, dari dulu. Sejak kita punya tanah itu, sekarang ini mau kita jual tanah itu. Udah hampir 20 tahun belum bayar pajak. Kira-kira sama negara dibebasin apa suruh dilunasin? Hah? Itu yang disebut pemutihan tuh, memutihkan apa itu? Oh, denda. Pajaknya mau kudu bayar. Baik, denda tuh dosa namanya. Denda tuh dosa. Dosanya dihapus. Tapi abodemen mau kudu bayar. Baik. Begitulah kita sholat. Bagaimana dari umur balik itu kita nggak sholat? Anggap sekarang kita umur 30. Sekarang umur 30. Dari 15 kita nggak sholat, baru insaf umur 30. Ini 15 tahun kita nggak puasa Ramadan. Bagaimana? Ya 30 hari dikali 15. Ya kudu diqadha, kudu dibayar. Itulah kewajiban kita. Maka bayarnya diangsur saja. Apa diangsur tuh? Senin Kamis udah puasa aja. Begitu aja. Jadi tapi ingat, kalau disuruh buka sama teman kita jangan, kan puasa sunat. Diam aja, gua baru mualaf. Emang lu dulu Kristen? Bukan. Kemarin orang jelas. Baru insaf sekarang. Udah Senin Kamis puasa. Malam niatnya. Ini malam sekarang niat saya puasa esok hari mengqadha bulan Ramadan dan hari Senin fardu karena Allah Ta'ala. Niat besok puasa, wajib ganjaran besar. Ntar Kemis lagi, gitu aja. Ketemu Arafah, itu aja. Tapi kita catat biar enak. Begitu sholatnya gini aja qadhonya. Habis dohor qadha dohor, habis asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Begitu aja, biar ringan caranya. Tapi dicatat mulanya 1 Januari, baik 1 Januari. Jadi sehingga sekarang 31 Desember, baik, udah setahun lunas. Enak jadi. Begitu, enak kayak begitu aja. Yang penting di hatinya janji, Tuhan jangan cabut nyawa saya sebelum lunas hutang-hutang saya Engkau. Begitu. Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmat abrar, ulama besar Betawi, ngajarin kayak begitu. Udah taubat. Taubat ini namanya janji kita bayar, dan kita bayarnya kayak begitu aja, dicicil aja. Habis dohor qadha dohor, asar qadha asar. Kalau seperti itu enggak sih, yang saya tinggalin cuman maghrib doang. Oh, maghrib doang, ini maghrib aja kalau begitu. Kayaknya bukan maghrib doang deh, asar juga. Oh iya, begitu maghrib sama asar. Kayaknya bukan maghrib sama asar deh, dohor juga. Iya kan, itu maghrib dohor asar. Asar dohor, ya dohor asar maghrib. Kayaknya bukan dohor asar maghrib deh, sama isya juga. Ya kalau begitu 5 waktu dah. Kalau begitu, caranya begitu. Dan itu cara mengqadha. Kalau kita memang kasusnya seperti demikian. Wallahu a'lam.